Lukas 23 ayat 40-43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oke, shalom, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung seri Countdown to Passover, hari ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dalam firman Tuhan pada peristiwa bagaimana Yesus disalibkan dan kemudian mati dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan salah satu peristiwa yang saya akan sorot di sini adalah tentang peristiwa bagaimana pada waktu itu Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat. Yang saya yakin ada dan saya sudah sangat familiar dengan cerita ini, gitu ya. Di beberapa bagian dalam Injil ada yang mengatakan bahwa kedua penjahat ini, kedua penyamun ini sama-sama mencela Yesus. Tetapi yang tadi kita baca dalam Lukas digambarkan bahwa salah seorang mencela Yesus, tetapi yang seorang kemudian mengingatkan temannya, engkau tidak takut kepada Allah? Gitu ya, kita menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini, Yesus yang dia maksudkan, itu dia sama sekali tidak berbuat salah, gitu ya. Si penjahat yang membela Yesus ini mungkin mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, mungkin dia mendengar tentang siapa pribadi Yesus, sehingga dia bisa dengan yakin berkata bahwa orang ini menerima hukuman yang sebenarnya dia tidak berbuat salah apapun juga, gitu ya. Dan ada satu statement kemudian yang dikatakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau tiba nanti sebagai Raja, apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya dalam hatinya bahwa Yesus ini adalah Raja. Dan kemudian Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Gitu ya. Judul firman Tuhan yang saya akan bahas hari ini berkenaan dengan Countdown to Passover adalah No More Death. Tidak ada lagi kematian. Gitu ya. Jadi salah satu peristiwa yang terjadi pada saat Paskah adalah, di video terakhir saya menggambarkan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah, bagaimana dia yang harus mati dan dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita semua dengan satu tujuan supaya kita mendapat kehidupan. Tidak ada lagi kematian pada setiap kita, pada orang-orang yang dalam peristiwa dalam Kejadian, bagaimana mereka yang berdiam dalam rumah yang di tiang pintunya ada darah, maka di sana tidak ada lagi kematian, no more death, gitu ya. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai hal itu. Dan salah satu peristiwa lain pada yang tadi kita baca, bagaimana tidak ada kematian pada seorang penjahat yang saat itu sedang dihukum, disalibkan bersama-sama dengan Yesus karena dia mengakui bahwa Yesus tidak berbuat salah apapun juga, dan dia berkata pada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus mengatakan pada dia bahwa kamu tidak mati, kamu tidak akan berhadapan dengan kematian, tidak ada lagi kematian pada orang yang dalam hatinya ada darah, gitu ya. Dan dikatakan hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, gitu ya. Hal yang berikutnya yang terjadi pada peristiwa Paskah itu adalah kematian yang Yesus lakukan karena dia menebus kita, dan itu membuat kita semua berada dalam kehidupan. Itu membuat kita semua tidak lagi mengalami kematian. Orang-orang Israel pada waktu itu, pada saat domba Paskah tadi disembelih dan darahnya disapukan pada tiang pintu, maka di rumah itu tidak ada lagi kematian. Dan begitu juga karena Yesus mati menanggung dosa kita semua, maka penyamun, salah satu penyamun yang mengakui bahwa Yesus adalah Raja, salah seorang penyamun yang melihat bahwa Yesus tidak bersalah apapun juga, maka dia tidak mengalami kematian, walaupun secara jasmani dia mati pada waktu itu, tetapi Yesus berkata bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Gitu ya. Hal berikutnya yang terjadi pada Paskah adalah tidak ada lagi kematian. Gitu ya. Paskah bicara soal sesuatu yang menghidupkan, dan kalau kita lihat mungkin pada saat sekarang mungkin itu Paskah selalu dikonotasikan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, walaupun pada masa perjanjian lama yang disebut dengan Paskah itu adalah domba Paskah yang disembelih, peristiwa kematian. Tetapi karena ada peristiwa kematian itu, maka itu membawa pada sebuah kehidupan yang baru, membawa pada satu keadaan di mana tidak ada lagi kematian. Dan kalau kita peringati, biasanya kita bicara soal kebangkitan Yesus, bagaimana Yesus kemudian bangkit dan tidak lagi mengalami kematian, dan dia kembali memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Gitu ya. Dan ketika tidak ada lagi kematian ini juga terjadi buat setiap orang yang dalam hatinya ada darah anak domba.
gitu ya, yang dalam pintu rumahnya disapukan darah tadi sehingga tidak ada lagi kematian, no more death, gitu ya. Dan ini yang kita akan lihat sama-sama. Setiap kita di antara Anda dan saya, kalau kita menerima Yesus, kalau kita membiarkan darah Yesus menebus Anda dan saya, maka Allah menjanjikan tidak ada lagi kematian di sana. Karena firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kematian, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Gitu ya. Paskah bicara soal sesuatu yang membawa suatu kehidupan yang baru. Paskah bicara bahwa di sana tidak ada lagi kematian. Paskah bicara bahwa anak lembu, domba Paskah tadi mati dan membiarkan orang lain menjadi kehidupan. Gitu ya. Dan tidak ada lagi kematian buat orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gitu ya. Dan ini yang kita mau perhatikan sama-sama, bahwa kalau kita bicara Paskah, no more death, tidak ada lagi kematian. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus pada dasarnya adalah satu pribadi dalam firman Tuhan yang dimana dia sering mengatakan bahwa aku adalah hidup, aku adalah kebangkitan dan hidup. Pada diri Yesus ada yang namanya kehidupan. Gitu ya. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu ya. Barang siapa percaya pada Yesus ada kehidupan, tidak ada lagi kematian. Bahkan walaupun dia sudah mati secara jasmani, dia tetap mengalami kehidupan itu sendiri. Gitu ya. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Gitu ya. Ayat yang sangat familiar dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gitu ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus kita menemukan apa yang namanya kehidupan. Karena dialah anak domba Paskah yang disembelih. Dan kemudian dia mati mengorbankan darahnya. Supaya setiap orang mengalami kehidupan. Dan tidak ada lagi kematian di sana. Karena itulah tujuan domba Paskah disembelih. Tujuan domba Paskah disembelih supaya setiap orang yang dalam pintu rumahnya ada darah. Maka tidak ada lagi kematian di sana. Gitu ya. Dan Yesus itulah kehidupan. Kehidupan kita tidak dapatkan semata-mata dari dunia. Tapi kehidupan sumber hidup itu sendiri ada pada pribadi, yaitu Yesus sendiri. Karena dia adalah kebangkitan yang dan hidup. Dan Yesus berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-25 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nafas Anda dan saya, agama apapun juga kita, dimanapun kita berada, Anda harus mengakui bahwa hidup kita itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itulah sumber hidup kita. Dan kalau Yesus berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu semata-mata menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi kalau ada banyak orang bertanya di ayat mana Yesus menunjukkan bahwa aku adalah Allah, ada banyak sekali, saudaraku. Waktu Yesus berkata aku adalah hidup, kita semua setiap orang pasti menyadari bahwa hidup kita datangnya dari Allah. Dan Yesus itulah yang memberikan hidup itu sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa dia Allah. Gitu ya. Dan kematiannya di atas kayu salib membuat Anda dan saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita bisa memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Saat ini mungkin Anda dan saya mendapat kehidupan, walaupun kehidupan kita secara jasmani. Tetapi ketahuilah bahwa melalui Paskah, melalui Passover di mana domba Paskah tadi disembelih, maka kemudian darahnya kita biarkan disapukan pada pintu rumah, maka di sanalah kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya dan tidak ada lagi kematian. Karena Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dia itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini yang menunjukkan bahwa itulah yang terjadi pada peristiwa Paskah. Paskah bicara bukan cuma semata-mata kematian anak domba, betul. Tetapi Paskah juga bicara soal kehidupan. Paskah juga bicara bahwa di sana tidak ada lagi kematian. Paskah bicara bahwa orang-orang yang tidak menerima Tuhan, orang-orang Mesir pada waktu itu meratap dan menangis karena anak sulung mereka mati. Tetapi Paskah berbicara bagaimana orang-orang yang dalam pintu rumahnya ada darah, maka mereka mengalami kehidupan dan tidak ada lagi kematian di sana. Dan Paskah berbicara tentang dua orang penjahat, di mana yang satu menolak Yesus, sementara yang satu mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Dan dia berkata bahwa kalau engkau kembali, ingatlah akan aku. Dan Paskah berbicara bagaimana Yesus berjanji kepada orang itu, bahwa hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan itu adalah Paskah, saudaraku. Dan no more death di sana buat orang-orang yang menerima Yesus.
Jelas, saudaraku? Dan kalau kita perhatikan ada sesuatu hal yang menarik yang berhubungan dengan darah. Dalam firman Tuhan, darah selalu digambarkan, dikonotasikan dengan nyawa seseorang. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Imamat 17 ayat yang ke-11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Gitu ya. Nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Gitu ya. Jadi dalam hukum Taurat orang Israel sudah diajarkan bahwa darah menjadi sesuatu yang penting karena darah bicara soal nyawa seseorang yang ditukar seperti itu. Gitu ya. Mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Gitu ya. Di Imamat 17 juga beberapa ayat di bawahnya ayat yang ke-14 dikatakan karena darah itulah nyawa segala makhluk. Jelas disebutkan sekali lagi, darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kau makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Di sini Allah menggambarkan bahwa sekali lagi, bahwa darah itu bicara soal nyawa seseorang, nyawa suatu makhluk. Gitu ya. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudaraku. Karena itu kenapa pada saat anak domba tadi disembelih, darahnya harus disapukan. Karena ini bicara soal nyawa yang akhirnya diberikan kepada orang-orang yang menerima dia. Gitu ya. Jadi kalau saya bicara no more death pada orang-orang yang menerima Yesus, kenapa? Karena ada darah, di dalam darah itu adalah nyawa. Itulah. Jadi pada saat kita menerima Yesus, kita menerima kehidupan yang Yesus berikan, yaitu kehidupan dia sendiri. Itulah nyawa pada darah. Jelas, saudaraku? Dalam Ulangan 12 ayat 23 dikatakan, tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Sekali lagi, saudaraku. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Gitu. Dalam perjanjian lama Allah menggambarkan kepada umat Tuhan jangan makan darah. Karena darah ini bicara soal nyawa sebuah makhluk. Nyawa suatu makhluk. Gitu ya. Tetapi ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa bagaimana domba Paskah yang kemudian disembelih dan darahnya disapukan pada ambang pintu, itu bicara soal nyawa. Gitu ya. Dan nyawa inilah yang akhirnya membawa kehidupan pada orang-orang yang berada dalam ruangan yang dalam pintu rumahnya ada darah tadi. Gitu ya. Dan dalam Yohanes 6 ayat 55 sampai 57 dalam perjanjian lama Allah menggambarkan jangan makan darah. Karena kalau kamu makan darah berarti kamu memakan nyawa sebuah makhluk. Tetapi dalam Yohanes 6 ayat 55 sampai 57 dikatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, apa yang terjadi kemudian? Ia tinggal di dalam aku, sebab darahku itu adalah nyawaku, dengan kata lain kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Jelas aku? Jadi di sini saya pasti namanya ingin menegaskan bahwa melalui peristiwa Paskah maka ada satu yang terjadi bahwa tidak ada lagi kematian di sana karena Paskah bicara soal kehidupan dan darah yang anak domba yang dicurahkan itu menggambarkan bahwa darah itu adalah nyawa sebuah makhluk. Jadi kalau Yesus mencurahkan darahnya maka nyawa atau kehidupan yang ada pada Yesus itu yang diberikan pada umatnya. Sebab itu Yesus berkata bahwa dagingku adalah makanan, darahku benar-benar minuman, dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka dalam dirinya ada kehidupan yang datang dari Yesus. Itu adalah nyawa itu sendiri. Gitu ya. Dan itulah dalam firman Tuhan dikatakan, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jelas aku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Jadi pada saat Yesus menyerahkan dirinya dan darahnya dicurahkan bagi Anda dan saya menanggung dosa-dosa kita, maka Allah memberikan kehidupannya buat Anda dan saya. Allah memberikan nyawanya buat Anda dan saya. Dan kita makan darahnya dan makan dagingnya dan minum darahnya. Dan itulah yang terjadi pada saat kita memakan darah suatu makhluk, maka kita memakan nyawanya. Dan kehidupan pada Yesus itulah yang masuk dalam diri kita. Dan kita akan hidup oleh dia, kata firman Tuhan. Jelas aku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bahwa pada peristiwa Paskah,
kita tidak akan lagi mengalami kematian karena Allah memberikan kehidupannya buat Anda dan saya. Karena Allah menyerahkan nyawanya dengan cara dia membiarkan darahnya tercurah buat Anda dan saya, dan darah itu bicara soal nyawa. Gitu ya. Jadi kalau kita menerima Yesus, maka kita mempunyai kehidupan yang ada pada pribadi Yesus. Kehidupan Yesus itulah yang kita miliki. Jelas, saudaraku? Karena itu tidak ada lagi kematian di sana. Kematian secara jasmani mungkin kita akan alami, tetapi Yesus berbicara soal suatu kehidupan kekal selama-lamanya. Ada orang bicara bahwa kekristenan bukan cuma soal hidup yang kekal, tetapi bagaimana kita hidup saat-saat ini di dunia. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi jangan lupa bahwa titik penekanan pada kekristenan itu bagaimana Allah mengambil kita dari kebinasaan. Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan yang iblis coba-coba tarik. Supaya kita bersama-sama ada berada dalam dosa, bersama-sama ada dalam kebinasaan, lautan api dan belerang. Tetapi karena kasih Allah, maka Allah mencoba menarik kita dan memindahkan kita pada kehidupan kekal itu sendiri. Dengan cara dia memberikan darahnya yang tidak lain adalah nyawanya itu sendiri. Dan pada nyawa itulah kita beroleh kehidupan. Kenapa? Karena Yesus adalah kehidupan dan kebangkitan. Gitu ya. Jadi pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita membiarkan darahnya dalam hati kita, maka dengan kata lain kita membiarkan nyawa Kristus itu ada dalam diri kita, dan kita hidup oleh karena dia. Dan Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, dan hidup yang aku hidupi sekarang itu semata-mata karena iman kepada Anak Allah. Jelas, saudaraku? Jadi ini hal kedua yang saya ingin sama-sama kita lihat, countdown to Passover, tentang no more death. Bahwa tidak ada lagi kematian. Kematian domba Paskah membawa kehidupan kepada Anda dan saya. Membawa kehidupan pada setiap umat Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk dalam hatinya ada darah. Gitu ya. Dan darah ini bicara soal nyawa. Dan nyawa anak domba itulah yang diberikan buat Anda dan saya. Dan dia adalah kehidupan itu sendiri. Gitu ya. Dan Yesus berkata bahwa aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas, saudaraku? Jadi kita bicara ini semua yang Allah janjikan buat Anda dan saya. Jadi kalau kita bicara soal Paskah, maka kita bicara menjadi sesuatu di mana Anda dan saya memperoleh janji tentang kehidupan yang kekal. Anda dan saya mempunyai kehidupan seperti kehidupan yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Karena itu adalah darahnya, dan darah bicara soal nyawa. Sekali lagi, saudaraku. Jelas, saudaraku? Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang kata firman Tuhan tadi digambarkan bahwa seperti itulah apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kita membiarkan darahnya ada dalam pintu rumah kita, dalam tiang-tiang pintu rumah, dan itu menggambarkan bahwa Yesus masuk dalam kehidupan kita dan dia membawa pada kita kehidupan. Karena darah adalah nyawa sebuah makhluk, dan Yesus itu adalah kehidupan itu sendiri. Jelas, saudaraku? Dan kalau kita bicara soal bagaimana Anda dan saya tidak mengalami kematian lagi, tetapi mengalami suatu kehidupan yang adalah pada pribadi Yesus, maka kita harus tahu bahwa kehidupan yang tadi saya udah gambarkan itu tidak lain bahwa kita berada bersama dengan Allah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kehidupan no more death, maka kita bicara bagaimana Anda dan saya diperdamaikan dengan Allah. Itu hanya karena kita bersama-sama dengan Allah, maka kita akan mempunyai kehidupan itu sendiri. Karena Allah itu adalah sumber kehidupan, karena Allah itu adalah kebangkitan dan hidup. Gitu ya. Jadi hal berikutnya kalau kita bicara soal Paskah, maka kita bicara soal bagaimana tidak ada lagi kematian, bagaimana kehidupan Kristus ada dalam diri kita karena darah adalah nyawa. Dan bagaimana itu semua menggambarkan bahwa Anda dan saya diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita tidak diperdamaikan dengan Allah, kita terpisah dari Allah, maka kita pasti mengalami kematian. Karena apa? Karena Allah itu adalah sumber kehidupan. Gitu ya. Hanya kalau kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita beroleh yang namanya kehidupan dan tidak ada lagi kematian di sana. Gitu. Dan itulah yang Yesus lakukan pada saat dia menyerahkan nyawanya, pada saat dia menjadi domba Paskah dan dia mati buat Anda dan saya. Gitu ya. Dia memperdamaikan Anda dan saya, kata firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 2 ayat 13-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristuslah yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Darah Kristuslah yang membuat asalnya kita jauh daripada Tuhan. Sekarang kita bisa mendekat. Karena apa? Karena darah Kristus itu adalah nyawa Kristus itu sendiri. Karena darah Kristus itulah yang membuat kita dikuduskan. Dan darah Kristus itu yang membuat kita bisa mendekat kepada Allah. Dan kita beroleh kehidupan. Dan Allah itu adalah kehidupan itu sendiri. Jelas, aku? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Anda dan saya sebelumnya kalau Anda hidup dalam dosa, kita berada dalam persekutuan dengan Allah. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan itulah disebut dengan dosa. Dan itu menjadi satu gambaran perseteruan kita dengan Allah. Dan pada saat Yesus mati, maka dia memperdamaikan kita dan merobohkan tembok pemisah tadi, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya. Lanjutannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya di sini bicara soal Allah dan manusia. Gitu ya. Tadi udah dibilang bahwa kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus, dan dia sudah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan dibilang di sana dikatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya di sini bicara adalah Allah dan manusia, dan menjadi manusia baru. Itulah Anda dan saya, orang-orang yang tebusnya. Di dalam diri kita ada pribadi kita dan ada Allah, dan dua ini menjadi satu manusia yang baru, kata firman Tuhan. Dan kalau kita makan darahnya, dan kalau kita makan dagingnya dan minum darahnya, maka kita akan tinggal dalam dia, karena darah bicara soal nyawa. Gitu ya. Kehidupan yang Yesus berikan itu digambarkan dengan darah yang dicurahkan buat Anda dan saya. Dan kalau darah itu kita terima, maka kehidupan Yesus masuk dalam kita, karena darah bicara soal nyawa. Sekali lagi saudaraku. Dan kata firman Tuhan tadi, maka dua pihak yang berseteru ini sekarang dirobohkan tembok pemisahnya dan menjadi satu manusia baru. Jadi Anda dan saya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kita menjadi manusia yang baru, di mana manusia kita dipersatukan dengan Allah. Jelas saudaraku, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jelas saudaraku? Jadi hal yang berikutnya kalau kita bicara soal no more death, kita bicara bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah. Bahwa Anda dan saya tidak lagi terpisah dengan Allah karena ada dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita dengan Allah. Firman Tuhan bilang, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, itu adalah dosa-dosa kita. Dan pada saat Yesus mati, maka tembok pemisah itu dihancurkan, yaitu perseteruan tadi. Dan kita dipersatukan menjadi satu manusia baru. Antara Allah dengan manusia lama kita sekarang diciptakan menjadi satu manusia baru. Itulah Anda dan saya, orang-orang percaya. Jelas aku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana pada saat kita menerima darah Yesus, maka kehidupan Yesus masuk dalam diri kita. Maka kita hidup bukan sebagai diri kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita, dan kita menjadi manusia yang baru, kata firman Tuhan. Dan tidak ada lagi kematian di sana. Jelas aku? Jadi kalau kita bicara soal countdown to Passover, setelah kematian anak domba, maka kita bicara kehidupan kekal. Setelah kematian anak domba, maka kita bicara bahwa tidak ada lagi kematian buat siapa orang percaya. Setelah kita bicara bagaimana anak domba mati dan menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya, maka kita bicara soal suatu kehidupan yang memerdekakan, suatu manusia baru yang diperdamaikan dengan Allah. Dan itu adalah no more death di sana. Karena Allah itu adalah kehidupan itu sendiri. Jelas itu? Dan satu hal yang luar biasa bukan cuma sampai sana. Itu juga mempersatukan antara semua umat Tuhan. Mempersatukan antara semua gereja Tuhan. Diikat menjadi satu dalam tubuh Kristus. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan dalam Efesus 2 ayat 17-20 dikatakan, dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat yang tadi saya gambarkan bahwa kamu dahulu jauh, sekarang menjadi dekat kepada Kristus. Sekarang ayat yang baru ini saya gambarkan dalam Efesus, dia memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Ada dua pihak manusia, yang satu yang jauh, yang satu yang dekat, dan kepada mereka masing-masing diberitakan damai sejahtera. Gitu ya. Karena oleh roh, karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Tadi Yesus memperdamaikan kita dengan Allah sebagai manusia atau manusia baru. Sekarang Yesus mendamaikan antara kita dengan sesama orang kudus yang lain. Gitu ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Jadi kalau kita bicara soal Passover, maka hal berikutnya adalah bagaimana Yesus kita diperdamaikan dengan Allah dan kita diikat menjadi satu dengan anggota tubuh Kristus seluruhnya. Setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setiap orang yang membiarkan pada hatinya ada darah Yesus, maka kita dipersatukan menjadi satu. Itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan kalau Anda lihat dalam firman Tuhan pada saat Yesus disiksa, pada saat Yesus menjelang disalibkan, ada satu peristiwa di mana dua orang yang berselisih yang kemudian diperdamaikan. Anda ingat peristiwanya? Itu adalah Herodes dan Pilatus. Gitu ya. Ayatnya kita bisa lihat dalam Lukas 23 ayat 11 sampai 12. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Jadi Herodes pada waktu itu menista, mengolok-olok, kasih jubah kebesaran, dikirim balik kemudian kepada Pilatus. Lanjutannya, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi ini menjadi satu gambaran bahwa keberadaan Yesus itu membuat dua orang yang sangat arogan yang kemudian akhirnya diperdamaikan. Dan itu menggambarkan kalau mereka aja bisa diperdamaikan karena Kristus, terlebih lagi Anda dan saya orang-orang percaya. Gitu ya. Dan ini semualah yang menjadi gambaran dalam firman Tuhan tentang countdown to Passover. Jadi kemarin saya sudah bahas mengenai bagaimana Yesus adalah anak domba Paskah, dan hari ini kita akan melihat sama-sama bahwa dengan kematian anak domba Paskah, maka kita semua mengalami kehidupan dan tidak ada lagi kematian di sana. Pertama, karena Allah itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada kehidupan Anda dan saya yang tidak berasal dari Allah. Semua kehidupan itu berasal dari Allah. Dan kalau Yesus berkata bahwa aku adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup, itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah. Dan hanya dekat dengan Yesuslah kita beroleh kehidupan. Gitu ya. Dan itu semua menjadi sesuatu bagaimana Yesus memperdamaikan Anda dan saya dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan itu semua. Karena pada darah itu adalah nyawa sebuah makhluk. Gitu ya. Dan kalau kita menerima darah Yesus, maka kita menerima kehidupan yang Yesus miliki dan kita hidup menjadi ciptaan yang baru, diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah menjadi satu manusia baru. Dan bukan cuma hanya itu, saudaraku, kita juga diperdamaikan, kita juga disatukan dan diikat menjadi satu dengan seluruh anggota tubuh Kristus yang lain, dan itu menggambarkan bahwa seperti itulah tubuh Kristus dibentuk, seperti itulah gereja Tuhan dibangun. Jadi pada saat Yesus berkata kepada Simon Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib, itu terjadi pada saat darahnya dicurahkan, itu terjadi pada saat ada darah di pintu rumah yang membuat tidak ada kebinasaan di sana, dan darah itu mempersatukan kita semua. Darah itu mempersatukan antara kita dengan Allah dan perseteruan itu hilang, dan kita menjadi satu manusia yang baru karena darah Yesus ada dalam kita, dan darah bicara soal nyawa satu makhluk. Gitu ya. Dan itu juga memperdamaikan sehingga terbentuklah gereja Tuhan, dan di atas pengakuan itu aku akan mendirikan gerejaku, kata firman Tuhan. Dan alam maut tidak akan menguasainya, dan itu terjadi karena darah Yesus. Jelas, saudaraku? Dan tadi salah satu contoh yang ekstrim yang saya gambarkan bagaimana pada peristiwa Yesus disiksa, Herodes dengan Pilatus itu pun diperdamaikan akhirnya. Dan sejak hari itu, kata firman Tuhan, mereka bersahabat yang sebelumnya asalnya bermusuhan. Jelas, saudaraku? Ini hal berikutnya yang ingin kita sama-sama lihat berkenaan dengan countdown to Passover. Jadi mari kita nikmati kehidupan yang Yesus berikan. Mari kita hidup dengan penuh kuasa. Mari kita hidup dengan penuh kekudusan. Mari, rumah tangga yang mati datang kepada Yesus dan biarkan darah Yesus menghidupkan rumah tangga kembali dengan penuh glora, penuh dengan kasih sayang. Gitu ya. Usaha-usaha yang mati, mari datang kepada Yesus, biarkan darah Yesus ada di sana dan bawa itu kepada kaki Tuhan, dan itu dibiarkan membawa satu kehidupan karena Kristus sendiri adalah kehidupan. Gitu ya. Pelayanan yang sudah mulai mati dan kering, mari bawa darah Yesus di sana. Mari bawa sesuatu di mana Yesus ada di sana dan darah Yesus disapukan di ambang pintu rumah dan ada kehidupan baru di sana. Gitu ya, karena dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dan Yesus berkata bahwa aku kebangkitan dan hidup. Dan Yesus menyatakan bahwa dengan kematiannya, maka dia akan bangkit dan dia hidup 3 hari kemudian. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan Anda dan saya. Karena kematian Kristus, maka kita semua mengalami kehidupan. Tidak ada lagi kematian di sana. Jelas, aku? Beberapa yang terakhir sebagai penutup, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, kata Paulus. Kami membawa selalu kematian Kristus. Kenapa? Supaya kehidupan Kristus juga nyata.
Selalu begitu, saudaraku. Kalau kita membiarkan kematian Kristus ada dalam kita, maka kita akan memiliki kehidupan Kristus. Gitu ya, supaya kehidupan Kristus juga nyata dalam tubuh kita. Jelas, saudaraku, bahwa kematian Kristus dimanapun Anda pergi, dalam apapun yang kita lakukan, supaya apa? Supaya kita mempunyai kehidupan Kristus. Karena kematian Kristus bicara soal nyawa yang dicurahkan, darah yang dicurahkan, dan darah tadi bicara soal nyawa. Gitu ya. Dan kalau kita menerima Kristus kita dan darah Yesus dibiarkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan Kristus masuk dalam kita dan kita hidup seperti Kristus hidup. Dan hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan Paulus katakan bahwa kami selalu membawa kematian Kristus, supaya kehidupan Kristus, kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh kami. Jelas, saudaraku? Dalam Kolose 1 ayat 20-23 dikatakan, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita di bumi, Allah di surga, dan kita diperdamaikan, dan tembok pemisah yaitu perseteruan dihilangkan, dan kita menjadi satu manusia yang baru, kata firman Tuhan. Gitu ya. Maupun yang ada di surga sesudah Dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan lanjutannya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, supaya dengan tujuan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jelas, saudara? Dan ingat selalu, sebab itu kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jelas, saudaraku? Jadi melalui ini semua, saya ingin kita sama-sama melihat bahwa kematian Kristus membawa Anda dan saya pada kehidupan. Kematian Kristus bicara soal bagaimana Yesus menyerahkan darahnya, dan itu bicara soal nyawa yang diberikan buat Anda dan saya. Dan kalau kita makan dagingnya dan minum darahnya, maka kita mengalami kehidupan Kristus dalam diri kita, karena Kristus itu adalah kehidupan itu sendiri. Dan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jelas, saudaraku, di dalam Kristus kita menemukan kehidupan. Anda yang rumah tangganya sedang mati, mari bawa Kristus di rumah tangga Anda dan biarkan kehidupan Kristus ada di sana. Anda yang usahanya sedang mati, mari bawa Kristus di sana dan Kristus itu akan membawa suatu kehidupan. Anda mungkin yang sedang mengalami sesuatu di mana segala sesuatunya nampak mati dan kering, pelayanan nampak mati dan kering, maka bawa Kristus di sana dan biarkan kematian Kristus dan darah Kristus ada di sana, dan itu akan membawa suatu kehidupan, karena darah bicara soal nyawa. Jelas, saudaraku? Dan ini semua yang menjadi sesuatu hal yang kita harus ingat sama-sama berhubungan dengan Passover beberapa hari ke depan. Gitu ya. Dan biar dari ini semua kita semakin mengingat, dan kita dimanapun Anda dan saya berada, mari bawa selalu kematian Kristus. Ingat selalu bahwa ada darah yang dicurahkan buat Anda dan saya. Ingat selalu bahwa kalau Anda dan saya hidup, semata-mata ada satu pribadi yang mati buat Anda dan saya, dan Dia lakukan itu semua karena kasih-Nya. Dan itu adalah domba Paskah, yaitu Yesus sendiri. Dan karena kematiannya, Anda dan saya beroleh kehidupan. Hidupi kehidupan kita dengan penuh dengan sukacita, dan Allah menjanjikan kita semua dalam kehidupan yang kekal. Dan itu adalah tujuan akhir dari semua yang kita mau cari. Bagaimana kita beroleh kehidupan yang kekal, memerintah bersama-sama dengan Kristus, dan kita dibebaskan dari api neraka. Gitu ya. Yang iblis coba tawarkan, yang iblis coba tarik untuk supaya kita bersama-sama dengan Dia di neraka. Tetapi itulah yang Yesus berikan, bahwa supaya Dia datang dan kita mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Gitu ya. Dan kehidupan Kristus hanya kita dapatkan melalui darah Yesus, dan darah itu adalah nyawa suatu makhluk. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini mempersiapkan kita menjelang Paskah beberapa hari ke depan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.